Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir, baik pun yang tidak hadir, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan anak-anak yang solih dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir ayah. Al-Mukarram wal Muhtaram yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Ketua Umum Bukber, rekan-rekan Gopai pada sore hari ini, Bapak Rianto, yang semoga selalu dalam lindungan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Ketua Panitia Pelaksana Bukber pada sore hari ini, yaitu Bapak Faiz, yang semoga selalu dalam lindungan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram yang terhormat, rekan-rekan dari Gopai yang hadir pada sore hari ini, yang semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur, dan dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Serta yang saya cintai, saya sayangi, anak-anakku sekalian yang hadir pada saat ini, yang semoga menjadi anak yang solih dan solihah, yang berguna bagi nusa bangsa, bil khusus bagi agamanya, dan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Puja beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita begitu banyak nikmat, karunia, rahmat serta izinnya. Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka buka bersama dengan anak-anak kita, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi saksi kita nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, tentunya kita dalam mengarungi hidup ini menginginkan, mengharapkan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat kelak. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga berikan kami kebaikan di akhirat. Kita minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan,
tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh perjuangan, butuh doa yang khusyuk, yang khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan ada 3 golongan, 3 macam orang yang mendapat keberuntungan menurut versi Allah dan Rasulnya. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, orang yang beruntung itu yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah, adalah orang yang gemar, senang, cinta membaca kitab suci Al-Quran. Maka orang yang senang gemar membaca kitab suci Al-Quran, bahkan bukan hanya sekedar membacanya, namun mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan oleh Allah orang yang beruntung adalah wa aqamus shalah, orang yang menegakkan sholat. Terlebih-lebih adalah sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun orangnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia mendirikan sholat, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung menurut versi Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, yang dikatakan orang yang beruntung menurut Al-Quran adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu orang yang menafkahkan sebagian rezekinya yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dialokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang du'afa, kepada anak-anak yatim piatu, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka mereka juga termasuk orang yang beruntung menurut versi Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian dari GoPay menyisihkan sebagian rezekinya yang dialokasikan untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah bentuk salah satu mencapai keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau berbicara masalah sedekah, ini ngeluarin sedekah sulit. Hanya orang-orang yang khusus yang mempunyai jiwa kasih sayang. Kata Allah dalam Al-Quran, salah satu indikator tanda pengikut Nabi Muhammad SAW, ruhama'u bainakum, mereka punya rasa kasih sayang, punya cinta terhadap mereka yang membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari penampilan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari pakaian seseorang, tapi yang dilihat dari jiwa seseorang itu mempunyai rasa kasih sayang, mempunyai rasa kepekaan, rasa cinta atau tidak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mempunyai jiwa kasih sayang, senang membantu, sedekah, infak dan lain sebagainya disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, terutama kepada mereka yang yatim piatu, maka mereka termasuk indikator tanda pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia. Yarjuna tijaratan lam tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, alias mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sejarahnya bagi orang yang senang bersedekah itu
mengalami kemiskinan. Tidak ada sejarahnya bagi orang yang gemar berinfak, membantu sesama, rizkinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah bilang rizqan wasi'an, bahwa ia akan mendapatkan rizki yang luas dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka orang yang senang bersedekah, maka hidupnya akan mulia. Orang yang senang bersedekah, maka rizkinya Allah tambah. Orang yang senang bersedekah, maka akan diberikan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada rumusannya sekali lagi bagi orang yang senang bersedekah, berinfak, sedekah, mengalami kesulitan. Allah tambah. Allah berikan rahmat keberkahannya bagi mereka yang gemar memberikan, membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, al jannatu mustaqatu ila arba'in nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Masya Allah. Umumnya manusia yang rindu kepada surga, tapi belum tentu surga rindu kepada manusia. Tapi di dalam hadis ini dikatakan surga rindu kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Di antaranya adalah wa mutmi'uji'an, mereka yang senang, gemar memberi makan kepada mereka yang membutuhkan, memberikan makan kepada mereka yang kelaparan, memberikan makan kepada orang-orang du'afa, anak-anak yatim, dalam rangka beribadah kepada Allah sirran wa alaniyah. Jadi sedekah itu boleh secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh makhluk Allah. Juga dalam agama menurut Allah sedekah juga boleh wa'alaniyah, diketahui oleh orang banyak, karena ada baiknya Pak. Sedekah itu nggak harus sembunyi-sembunyi, apalagi zaman sekarang. Sedekah zaman sekarang kondisinya wa'alaniyah, baiknya diperlihatkan. Baiknya apa? Baiknya untuk memancing motivasi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, untuk selalu senantiasa gemar bersedekah, berinfak. Maka sedekah secara sembunyi maupun secara terang-terangan menurut pandangan agama diperbolehkan. Orang yang bersedekah al jannatu mustaqatu ila arba'in nafarin, maka dia dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, mau gak masuk surga? Pasti mau. Emang di surga ada apaan, Bu? Pak? Hah? Ada bidah? Ya benar, ada bidadari. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu, dan surga itu seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Emang di dalam surga ada apaan? Ini mah kata Quran nih Pak. Ini mah kata Quran. Ya. Di dalam surga itu ada sungai yang mengalir, yang tidak berubah warnanya. Ada sungai yang berisinya dari susu. Kalau nyebur ke situ kagak lengket, Bu. Nyebur ke situ ada madu, kagak disemutin. Masya Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan, siapa laki-laki yang masuk surga itu dapat 70 bidadari. 70 bidadari. Iya. Cakep-cakep semua katanya. Nggak ada yang burikan, nggak ada yang gorengan. Pokoknya secakep-cakepnya perempuan yang ada di dunia masih kalah sama bidadari surga.
Ya, nggak pakai make up juga udah cakep. Masya Allah. Nah, surga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi dikatakan orang yang bertakwa itu tandanya alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian rizkinya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, bergemar bersedekah, rajin berinfak, membantu sesama, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, rekan-rekan dari Gopay yang saya muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini dari awal sampai akhir selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian sudah diberikan kesehatan, panjang umur dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan keselamatan dimanapun berada, diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir, baik pun yang tidak hadir, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, yang berguna bagi nusa bangsa, bil khusus bagi agamanya, menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan segala hajat dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa membantu kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah dengan penuh khidmat dan kekhusyuan, mengharapkan ridha berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashwana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa bil mu'jizatil Fatiha wa bil hidayatil Fatiha wa bil karamatil Fatiha. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham.
ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kata yang salah saya mohon dimaafkan. Jikalau ada kata yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Khudna sofa wa da'na kadar, ambil yang baik dan buang yang buruk. Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.